Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok FTS Steril ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai larutan infus kalsium glukonat. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami, Almas Amalul Fasah, Anas Faizah, Arina Sabila Haq, dan Triana Nursafitri. Yang pertama adalah pengertian kalsium glukonat. Injeksi kalsium glukonat merupakan larutan supersaturasi yang distabilkan dengan penambahan 35 mg kalsium desakarat dan juga disimpan pada suhu kamar. Data preformulasi. Yang pertama adalah zat aktif. Nama zat kalsium glukonat. Sifat fisika kimia untuk pemberian hablur, granul, serbuk putih, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan larut dalam 1:30 bagian air dan 1:5 air mendidih. pH zat aktif 6-7, pH sediaan 6-8,2. Untuk penyimpanan yaitu wadah dosis tunggal, sebaiknya gelas tipe 1. Inkompatibilitas. Zat pengoksidasi larutan karbonat, bikarbonat, fosfat, sulfat. Secara fisik ketidakcampuran jadi dengan amphoterisin, cephalocin Na, cefazolin Na, novobiosin Na, dobutamin HCl, tetrasiklin. Ekivalensi 0,16. Cara sterilisasi autoklav. Untuk dosis 10%. Khasiat yaitu pengobatan hipokalsemia akut dan juga hipokalsemia tetani. Oke, yang kedua ada zat tambahan di mana terdiri dari kalsium sakarat dan aqua steril pro injection, ya. Dan saya akan menjelaskan dari sifat fisika kimianya dan lain-lain juga nih ya. Untuk pemberiannya, yang kalsium itu serbuknya putih, nggak berbau. Untuk larutannya sangat sedikit larut dalam air dingin. Berapa perbandingannya? 1:3000. Dan dalam alkohol juga. Sedikit larut dalam air yang mendidih. Ya. Untuk penyimpanannya, simpan dalam wadah kedap udara tempat kering. Sedangkan pemberiannya, untuk yang aqua, cairan jernih, nggak berwarna, tak berbau, tak berasa. Untuk penyimpanannya sendiri dalam wadah dosis tunggal dari kaca atau plastik, tidak lebih besar dari 1 liter. Untuk kalsium sakarat, untuk ekovalensinya itu ada 17 L per M. Ya, 17 sama dengan dalam kurung 1,9 per 320,2 sama dengan 0,1. Untuk metode sterilisasinya sama, menggunakan autoklav. Ya, untuk konsentrasinya yang digunakan adalah 4,6 sampai 4,5-4,6. Itu yang kalsium. Sedangkan untuk fungsi dari kalsium itu adalah sebagai agen stabilisasi dan aqua itu sebagai pembawa atau pelarut. Selanjutnya ada formula. Di sini ada formula dasar. Ada 3 literatur di sini. Ada Martindale edisi ke-29 ya, dan Grove Information edisi 88, Injectable Drug edisi 14. Yang Martindale itu ada Ca 9,54%, kalsium desakarat 0,4%, dan aqua pro injeksi kuantum statis. Dari beberapa literatur ini sekiranya sama, langsung saja next ke slide selanjutnya. Ya, tadi yang pertama kan ada formula dasar, di sini ada formula jadi ya. Di sini isinya tiap 500 ml infus yang mengandung sama kalsium 2 plus 9,54% dan kalsium desakarat juga 0,46% dan aqua steril pro injeksi at 500 ml karena dia dibuat sebanyak 500 ml. Baik, selanjutnya di sini ada alat dan bahan, di mana alatnya itu ada beger glass, corok, Erlenmeyer, pipet, botol infus, gelas ukur, batang mengaduk, spatula, pinset, kaca arloji, dan mortir stemper. Dan bahannya ada kalsium glukonat, karboadsorben, H2HO, aqua steril pro injeksi, kalsium desakarat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anas Nurfaizah. Kemudian yang selanjutnya ada perhitungan, yaitu dari Drug of Information 88 tahun edition. Dari 10% yaitu 0,45 sampai 0,48
Ca2 ditambah per ml terdiri dari kalsium glukonat dan garam kalsium sebagai penstabil. Kemudian Handbook on Injectable Drug 10 tahun edition 1 ml mengandung 94 mg kalsium glukonat bersama kalsium desaccharide tetrahidrat 4,5 sampai 4,6 dalam Aqua Pro injeksi S1 sama dengan 0,16 yang akan dibuat infus 500 ml sebanyak 2 botol, 1 botol 500 ml. Volume total larutan yang dibuat sama dengan 2 kali 500 ml ditambah 10% dikali 2 dikali 500 ml yaitu hasilnya 1100 ml. Jadi total Ca2 plus sama dengan 10% dikali 1100 gram hasilnya 110 gram. Kemudian yang Ca glukonat 94 mg per 98,5 mg dikali 100 gram hasilnya menjadi 104,975 gram. Kemudian yang kalsium saccharide 4,5 mg atau 98,5 mg dikali 110 gram hasilnya 5,025 gram. Kemudian selanjutnya ada perhitungan isotonis yang dari 104,975 gram dikali 0,16 ditambah 5,025 gram dikali 0,1 kemudian dikali 101,11 hasilnya yaitu 1922,04 ml. Kemudian selanjutnya persen tonisitas sama dengan 1922,04 ml per 1100 ml dikali 0,9% yaitu hasilnya 1,57%. Kemudian ada hipertonis, larutan isotonis yaitu 0,9% tetesan per menit, normalnya 40 tetes per menit, maka aturan pakainya yaitu 0,9% atau 11,572% dikali 40 tetes per menit sama dengan yaitu 22,90 tetes per menit. Jadi hasil akhirnya yaitu 22 tetes per menit. Selanjutnya ada penimbangan ditambah 5% untuk diserap karboabsorben. Yang pertama ada Ca glukonat yaitu 14,975 gram ditambah 5% dikali 104,975 gram hasilnya yaitu 110,22 gram. Kemudian yang kedua ada Ca saccharide yaitu 5,025 gram ditambah 5% kali 5,025 gram yaitu hasilnya 5,28 gram. Yang ketiga ada karboabsorben yaitu 0,1 dikali 1100 ml itu hasilnya 1,1 gram. Yang keempat ada H2O2 yaitu 0,1% dikali 1100 ml hasilnya 1,1 gram. Yang terakhir ada Aqua Steril Pro injeksi 1100 ml. Kemudian penimbangan bahannya yang pertama ada kalsium glukonat, penimbangan teoritisnya yaitu 110,22 gram, penimbangan praktikumnya yaitu 111,29. Yang kedua ada kalsium desaccharide, penimbangan teoritisnya ada 5,28 dan penimbangan praktikumnya ada 5,28. Kemudian ada karboabsorben, penimbangan teoritisnya ada 1,1 gram, penimbangan praktikumnya ada 1,1
Kemudian yang H2O2 penimbangan teoritisnya ada 1,1 dan penimbangan praktikumnya 1,1. Kemudian yang terakhir ada aqua steril pro injeksi, penimbangan teoritisnya ada 1100 mg dan penimbangan praktikumnya ada 1100 ml. Untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah. Yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan. Untuk yang kedua yaitu dibuat aqua steril pro injeksi dengan cara dipanaskan aquadis sampai mendidih. Kemudian dibiarkan selama 30 menit sampai mendidih. Untuk yang ketiga yaitu ditambahkan H2O2 sebanyak konsentrasi 0,1%, kemudian dididihkan kembali selama 15 menit dan kemudian didinginkan. Untuk langkah yang keempat yaitu dikalibrasi sebanyak 2 botol infus yang setiap botolnya berisi 500 ml, kemudian disterilkan dalam oven. Untuk langkah yang kelima yaitu disterilkan alat yang digunakan, yaitu dengan cara sterilisasi yang sesuai. Untuk langkah yang keenam yaitu ditimbang kalsium glukonat dengan kaca arloji yang steril. Dan untuk langkah yang ketujuh yaitu ditimbang kalsium desakarat dan karboadsorben yang akan digunakan dengan kaca arloji yang steril. Untuk langkah yang kedelapan yaitu dilarutkan kalsium glukonat dengan aqua steril pro injeksi yaitu sebanyak secukupnya saja, kemudian dicampur sampai dengan homogen. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu dilakukan pengecekan pH, yaitu pH yang sesuai adalah 6 sampai 8,2 sebelum ditambahkan dengan aqua pro injeksi. Lalu ditambahkan aqua steril pro injeksi sampai batas tanda. Untuk langkah yang ke-10 yaitu ditambahkan karboadsorben yang dipanaskan sebanyak suhu 50-60 derajat Celcius selama 15 menit sambil diaduk. Kemudian langkah yang ke-11 yaitu disaring dengan 2 lapis kertas saring di Erlenmeyer sampai diperoleh larutan jernih, yaitu menggunakan batang pengaduk yang kemudian disaring kembali. Untuk langkah yang ke-12, yaitu dimasukkan filtrat yang jernih ke dalam botol infus sampai batas tanda, lalu ditutup dengan tutup infus dan cap aluminium. Dilakukan uji evaluasi IPC atau uji kejernihan dan uji pH. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu dilakukan sterilisasi akhir yaitu dengan menggunakan autoclave, yaitu dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk langkah yang ke-14, yaitu dilakukan uji evaluasi quality control. Untuk langkah yang terakhir yaitu dimasukkan ke dalam kemasan dan diberi etiket, yang kemudian dimasukkan ke dalam dus dengan dilengkapi dengan brosur lalu diserahkan. Untuk evaluasi quality control, ada beberapa macam uji. Yang pertama, uji sterilitas, hasilnya berupa dispensasi. Untuk uji selanjutnya berupa uji kejernihan, yaitu berupa hasil merupakan sediaan yang jernih. Dan untuk uji selanjutnya yaitu uji keseragaman volume, hasilnya adalah sediaan yang seragam. Untuk uji yang selanjutnya yaitu uji penetapan kadar, hasilnya berupa dispensasi, dan uji yang terakhir merupakan uji pirogenitas, hasil berupa dispensasi. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami juga berharap kritik dan saran dari teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.